Ini sebuah perubahan yang memang saya tunggu-tunggu. Karena saya kira Coach Sintayong juga memanggil para pemain naturalisasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dari tim nasional. Tapi yang beberapa kali saya perhatikan bahwa Coach Sintayong lebih mementingkan pemain-pemain keturunan yang bermain di luar. Nah, itu sesuatu hal yang sangat positif. Jadi saya kira semuanya tergantung kepada Coach STY. Butuh atau tidak nih timnas kita ini, pemain naturalisasi dan juga pemain keturunan yang saat ini bermain di luar. Tentu itu adalah plus point bagi kita. Dan bersiap memakai kostum tim nasional Indonesia. Ada lambang Garuda tentunya di dada, dan pasti mereka akan habis-habisan untuk memperlihatkan bahwa tidak salah Indonesia mengambil mereka untuk naturalisasi dan bermain di bawah pelatih Sintayong yang saya rasa memang ini kaya akan taktik. FIFA menyebut kalau mimpi timnas Indonesia, timnas Garuda untuk kemudian berlaga di pentas dunia kini bukan lagi sekedar angan-angan saja, melainkan bisa menjadi kenyataan. Disebutkan bahwa mimpi untuk kemudian mentas di Piala Dunia itu telah menjadi tujuan yang realistis bagi timnas kita, bagi timnas Indonesia, berkat kerja keras yang telah kita lakukan selama ini. Bahkan FIFA memprediksi bahwa timnas kita sangat mungkin untuk bisa mewujudkan impian untuk lolos ke Piala Dunia 2026 jika kita tampil berani dan konsisten meraih hasil positif di setiap pertandingan. Menurut FIFA, jika kita dapat mempertahankan momentum positif yang sudah kita raih selama ini, terutama saat menghadapi Arab Saudi di pertandingan terakhir, dan memiliki keberanian untuk terus mengejar impian kita, maka kembalinya timnas kita ke panggung Piala Dunia di tahun 2026 untuk pertama kalinya sejak 1938 itu bakal sangat mungkin untuk menjadi kenyataan. Demi lolos ke Piala Dunia 2026, Indonesia bersiap naturalisasi 5 pemain terbaik dunia. Terkait dengan persiapan Indonesia untuk Piala Dunia 2026, ada kabar bahwa Indonesia sedang berupaya untuk memperkuat tim nasional dengan kemungkinan melakukan naturalisasi terhadap pemain-pemain asing yang memiliki kualitas tinggi. Strategi ini muncul seiring dengan ambisi besar Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebagai bagian dari persiapan, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dilaporkan sedang menyiapkan beberapa pemain terbaik dari luar negeri untuk dinaturalisasi. Pemain-pemain tersebut biasanya berasal dari diaspora Indonesia atau pemain asing yang telah memiliki hubungan khusus dengan Indonesia. Fokus utama adalah mencari pemain dengan pengalaman internasional yang bisa langsung memberi kontribusi besar untuk timnas Indonesia. Beberapa nama yang beredar dalam pembicaraan ini mungkin adalah pemain yang telah bermain di liga-liga besar Eropa atau Asia dengan kualitas yang sudah teruji. Pemain-pemain ini akan diharapkan bisa memberikan pengalaman dan keterampilan yang lebih dalam persaingan di kualifikasi Piala Dunia. Namun, PSSI dan pelatih timnas Indonesia harus berhati-hati dalam memilih pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim dan regulasi FIFA terkait naturalisasi pemain. Ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia di pentas internasional. Anda bilang tolong buatkan lebih panjang lagi 5 kali lipat cat bilang cat untuk mempersiapkan tim nasional Indonesia dalam menghadapi Piala Dunia 2026. Indonesia tengah menyiapkan langkah-langkah strategis guna memastikan tim bisa bersaing dengan tim-tim terbaik dunia. Salah satu strategi utama yang sedang diperbincangkan adalah upaya untuk menaturalisasi pemain-pemain terbaik, baik yang berasal dari diaspora Indonesia maupun pemain asing yang memiliki potensi besar untuk memperkuat skuad Garuda. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di 3 negara besar, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang yang sangat penting karena turnamen ini akan mengakomodasi 48 negara, memberikan peluang lebih besar bagi negara-negara yang sebelumnya kesulitan untuk lolos. Dengan demikian, Indonesia memiliki kesempatan untuk berlaga di turnamen terbesar sepak bola dunia, namun hal ini membutuhkan persiapan yang matang dan pemilihan pemain yang tepat.
Oleh karena itu, langkah naturalisasi pemain asing dianggap sebagai salah satu cara untuk memperkuat tim dan mempercepat proses adaptasi dalam menghadapi kompetisi internasional yang ketat. Indonesia sendiri sudah lama dikenal dengan keberagaman pemain yang berasal dari berbagai latar belakang. Banyak pemain dengan darah Indonesia yang lahir dan dibesarkan di luar negeri dan sudah memiliki pengalaman bertanding di liga-liga top Eropa maupun Asia. PSSI melihat potensi besar dalam memanfaatkan pemain-pemain ini untuk memperkuat timnas Indonesia. Naturalisasi menjadi pilihan karena pemain-pemain tersebut sudah terbiasa dengan gaya bermain yang lebih modern dan profesional yang dapat memberi dampak positif bagi kualitas permainan timnas Indonesia. 5 pemain terbaik yang direncanakan untuk dinaturalisasi ini kemungkinan besar adalah pemain-pemain yang sudah dikenal di kalangan penggemar sepak bola internasional, dengan keterampilan tinggi dan pengalaman bertanding di level kompetitif yang tinggi. Mereka dianggap dapat membawa nilai tambah yang signifikan dalam meningkatkan level permainan Indonesia. Pemain-pemain tersebut bisa berasal dari berbagai posisi, baik itu pemain bertahan, gelandang, maupun penyerang, yang akan membantu menciptakan keseimbangan dalam tim. Salah satu contoh yang sering disebutkan adalah pemain yang memiliki kedekatan emosional dengan Indonesia, seperti pemain yang memiliki orang tua atau kakek nenek Indonesia. Pemain-pemain ini biasanya sudah memiliki pemahaman tentang budaya dan gaya bermain sepak bola Indonesia. Selain itu, mereka juga cenderung lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan timnas Indonesia karena kedekatan emosional yang sudah terjalin. Selain itu, faktor pengalaman internasional juga sangat penting. Banyak dari pemain-pemain yang sedang dipertimbangkan untuk naturalisasi ini memiliki pengalaman bertanding di liga-liga top Eropa seperti Liga Inggris, Spanyol, Jerman, dan Italia, atau liga-liga besar di Asia, seperti Liga Jepang atau Liga Qatar. Pengalaman di liga-liga tersebut bisa memberikan nilai lebih dalam hal kedisiplinan, strategi permainan, dan teknik yang lebih matang. Dengan memasukkan pemain-pemain ini ke dalam tim, Indonesia berharap bisa memperkaya kualitas permainan tim dan lebih siap menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh. Namun, proses naturalisasi ini tentunya tidak mudah. PSSI harus memastikan bahwa langkah ini tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh FIFA terkait dengan naturalisasi pemain. FIFA memiliki regulasi ketat mengenai siapa yang bisa dinaturalisasi, dan untuk dapat memperkuat timnas Indonesia, pemain tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti memiliki hubungan darah dengan Indonesia atau sudah tinggal di Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, PSSI juga harus memastikan bahwa pemain yang dinaturalisasi benar-benar berkomitmen untuk membela Indonesia dan memiliki motivasi yang tinggi untuk membantu tim meraih sukses. Keputusan untuk menaturalisasi pemain-pemain terbaik ini juga dipengaruhi oleh pelatih timnas Indonesia yang memiliki visi dan strategi jangka panjang.